Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di dalam kitab Mukhtaril Ahadits yang dikumpulkan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam hadis yang ke-36. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ghudwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Ghudwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ghanimatu majalisidz dzikri al-jannah. Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun min dunya ma fiha. Kegiatan di pagi hari ataupun di petang hari, perjalananmu, kegiatanmu di pagi hari ataupun pada petang hari, yang engkau lakukan semuanya itu di jalan Allah, di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, di dalam berzikir, di dalam hadir majlis, di pagi hari maupun di petang hari, perjalananmu pagi hari dan petang hari di jalan Allah, itu pahalanya lebih baik, anugerah yang kamu dapatkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Sebab di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga bersabda bahwasanya ghanimatu majalis dzikir al-jannah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hasil yang diraih seseorang, yang dia bawa pulang, atau rampasan perang yang didapat, tapi ini dari majelis zikir, mengisyaratkan ghanimah itu sesuatu yang didapat dari peperangan, rampasan perang. Diibaratkan bahwasanya orang pulang jihad, dia bawa sesuatu, rampasan perang, harta yang dia bawa. Nah, majelis zikir itu adalah jihad, salah satu bentuk jihad. Begitu juga majelis ilmu. Dan ghanimah dan sesuatu yang dibawa, hasil yang dibawa pulang dari majelis zikir dan majelis ilmu adalah al-jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu tidak heran bahwasanya perjalanan di pagi hari atau di sore hari yang kau lakukan di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Apabila seseorang dia pergi berniaga, bekerja, masuk ke kantor, ke pejabatnya, pulang apa yang dia bawa? Ada yang bawa uang, ada yang dia bawa harta, ada yang dia bawa share, saham atau lain sebagainya. Akan tetapi orang yang pulang dari majlis zikir, dia membawa pulang surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasar kita tidak bisa memberikan ini. Ketika seseorang pergi ke pasar, apa yang dia bawa pulang? Ketika dia pergi berbelanja, apa yang dia bawa pulang? Dia pergi bermall, apa yang dia pergi ke mall, apa yang dia bawa pulang? Tetapi ketika dia pergi ke majlis zikir, yang dia bawa pulang ke rumahnya adalah surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pun juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dari rumahnya masuk ke dalam masjid, kemudian melihat orang-orang yang sedang berkumpul berzikir kepada Allah Ta'ala, dan juga melihat satu kelompok halagah yang lain, orang-orang yang sedang berkumpul belajar ilmu agama, mengkaji yang halal dan yang haram. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dua majelis itu, maka Rasulullah mengatakan dua-duanya majelis ini baik, ini majelis baik dan itu pun juga majelis baik. Yang berzikir, majelis zikir baik, dan halagah yang belajar menuntut ilmu agama itu juga baik. Tetapi majelis yang ini, yang menuntut ilmu agama, ini lebih baik. Dan Rasulullah duduk hadir bersama mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga mereka orang-orang yang hadir di majelis zikir dan majelis ilmu pula, mereka adalah orang-orang yang beruntung, dan setiap orang yang duduk bersama mereka menjadi beruntung dan tidak akan menjadi sial. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah menceritakan tentang orang-orang yang hadir di majlis tersebut, maka Allah Ta'ala nyatakan kepada para malaikat-malaikatnya dalam hadits qudsi, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum
Mereka, para orang-orang ahli zikir, kumpulan mereka adalah tidak akan rugi. Mereka para kaum yang tidak akan rugi, orang yang berkumpul, yang hadir, yang duduk bersama mereka, tidak akan rugi. Dan keberuntungan yang didapat disebutkan di dalam hadis bahwasanya hudurul majlisi ilmin khairun min salati alfi rak'ah wa min iyadat alfi marid wa min huduri alfi jenazah. Hadir di satu majlis ilmu pahalanya lebih baik daripada engkau sholat sunnah 1000 rakaat, ditambah dengan menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan menghadiri 1000 jenazah. Gabungkan semua pahala itu pahala hadir satu majlis ilmu lebih besar daripada itu semua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis zikir ataupun majlis ilmu, dua-duanya itu memiliki kemuliaan, dan majlis ilmu memiliki kemuliaan tambahan dibandingkan majlis zikir, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang tadi disampaikan. Dan juga ketahuilah bahwasanya setiap perkumpulan, setiap majlis kita duduk bersama-sama, di mana duduknya kita bersama orang lain, apabila duduknya kita tidak ada zikirnya dan tidak ada salawatnya kepada Nabi Muhammad, itu hanyalah kerugian. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis, "Magama gaumun an majlisin la yadhkuruna Allah Ta'ala fih, wa fi riwayah wa la yusalluna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kanat 'alaihim tirah yaumil qiyamah." Tidaklah seseorang bangun dari sesuatu majlis di mana di majlis tadi dia tidak berzikir kepada Allah, dalam riwayat tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW, melainkan majlis tadi membawa penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Boleh jadi dia untung besar duniawi, akan tetapi penyesalan di hari kiamat. Dan juga bahwasanya dalam riwayat yang lain, melainkan ketika mereka bangun dari majlis yang tidak ada zikirnya, majlis itu bagaikan bangkai yang paling busuk aromanya. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah bahwasanya orang yang bangun dari majlis zikir, ketika dia berkumpul bersama-sama berzikir majlis, bukan sendirian, berzikir sendiri ada pahalanya, tetapi berkumpul bersama-sama memiliki keistimewaan yang lain. Disebutkan ketika orang bangun dari majlis zikir, halaqah zikir, maka dikumandangkan sebuah panggilan, "Anggumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Bangunlah kalian dari majlis ini dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampunkan oleh Allah Ta'ala, dan kesalahan kalian dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pahala, menjadi kebaikan. Sabdanya Rasulullah SAW. Dan hadir majlis tidak membuat engkau jadi miskin, justru membuat rezekimu makin berkah. Jangan dikatakan, oh kalau hadir majlis rezeki susah, kalau hadir majlis akan menjadi sial, kalau hadir majlis akan kekurangan makan, tidak ada rezeki dari Allah Ta'ala. La. Ada satu orang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, nasihati saudaraku agar dia membantu aku di pasar full time. Selama ini dia hanya beberapa jam saja membantu aku." Ditanya, memang apa kesibukan lainnya selain dia membantu kau di pasar? Kesibukan lainnya adalah hadir majlis bersama Rasulullah. Nah, saya mau dia meninggalkan majlis, bekerja membantu saya full time di pasar ataupun di ladang. Maka Nabi Muhammad berkata, menegur orang tersebut, "La'allaka bihi turzak." Kamu mendapatkan rezeki berkat saudaramu hadir majlis. Kamu dapat rezeki berkat saudaramu hadir majlis. Apalagi orang yang hadir majlis itu sendiri. Sebab innallaha takaffala li talibil ilm birizqih. Allah menjamin orang yang belajar ilmu agama dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala, jaminan yang double. Sebab jaminan yang secara umum, ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi khusus yang hadir majlis dapat jaminan lagi, tambahan jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, garansi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya hadir majlis tersebut membawa keberkahan, membawa anugerah, membawa kebaikan, baik itu majlis zikir ataupun juga majlis belajar ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan insyaallah kepada kita, mendapatkan taufik
untuk hadir majelis. Hingga dikatakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat, apabila mereka meninggal dunia, mereka menyaksikan beragam pahala ibadat, pahalanya tiap ibadat itu ada pahalanya masing-masing, dan mereka menyaksikan betapa besar pahala dari setiap ibadat tersebut, dan pahalanya berbeda-beda. Dan seandainya, kata ulama, mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, apa yang akan mereka lakukan? Niscaya, kata ulama, kalau mereka punya kesempatan untuk kembali ke dunia, yang mereka lakukan adalah melakukan hadir majlis. Hadir majlis ilmu atau hadir majlis zikir. Kenapa? Sebab hadir majlis ilmu dan zikir walaupun hanya sebentar, pahalanya sangatlah besar. Sebagaimana dikatakan, hadir satu majlis ilmu lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat, ditambah dengan menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan menghadiri 1000 jenazah. Ta'ali jilis bina nu'min sa'ah, kata sahabat Rasulullah, mari duduk bersama kami, bertambah keimananmu dalam sesaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam.